Benarkah Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Pelajaran sejarah yang kita pelajari sejak bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi memberitahu kita bahwa Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Sudah seharusnya informasi bohong ini diluruskan kembali, karena berdasarkan catatan sejarah ini sama sekali tidak benar. Ini bahkan bisa menghancurkan mental generasi muda yang menyadari kalau leluhurnya itu dijajah begitu lama dan tidak melakukan perlawanan yang berarti, sehingga ini sangat merusak masa depan dan rasa percaya diri bangsa kita. Bila kita menghitung dengan teliti mulai awal kedatangan Belanda, yaitu Cornelis de Houtman dengan membawa 4 kapal Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah atau tahap penjajakan pada saat itu, yaitu tahun 1596. Maka bila kita menghitungnya, tahun 1942 Belanda pergi, dikurang tahun 1596 sama dengan 346 tahun. Pada tahun 1596 ketika Cornelis de Houtman bersama 4 kapal dari Belanda mendarat di Banten, mereka tidak datang langsung menjajah. Mereka ingin berdagang dan mencari rempah-rempah. Karena kedatangan mereka untuk berdagang, maka mereka diterima baik dan disambut baik oleh masyarakat dan Kesultanan Banten. Akan tetapi karena perangai mereka kurang bagus, sikap mereka kurang bersahabat, mereka cenderung arogan, sehingga Kesultanan Banten tidak senang, masyarakat juga tidak senang, sehingga mereka diusir. Pada pelayarannya yang kedua, armada dagang Belanda sudah dipersenjatai layaknya kapal perang. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederik de Houtman, pada 21 Juni 1599 mereka memasuki pelabuhan Banda Aceh. Dan kedatangan mereka diterima dengan wajar sebagai layaknya kapal dagang negara sahabat. Namun Cornelis de Houtman bersaudara mengkhianati kepercayaan Sultan. Mereka membuat manipulasi dagang, mengacau, menghasut, dan membuat keributan lainnya. Hal ini membuat Sultan mengambil langkah tegas dengan menugaskan kepada Panglima Armada Laksamana Malahayati untuk menyelesaikan pengkhianatan tersebut. Armada Inong Bali kemudian menyerbu kapal-kapal Belanda yang menyamar sebagai kapal dagang. Pertempuran 1 lawan 1 berlangsung di atas geladak kapal. Cornelis de Houtman mati ditikam oleh Malahayati sendiri dengan rencongnya, sementara saudaranya Frederik de Houtman ditawan. Baik kedatangannya yang pertama maupun kedatangannya yang kedua, Cornelis de Houtman sampai terbunuh oleh Laksamana Malahayati, belum bisa dikatakan bahwa Indonesia dijajah. Pertanyaannya, lalu kapan Belanda mulai menjajah Nusantara? Pada tahun berdirinya VOC, yaitu 1602, belum bisa dikatakan Indonesia sudah mulai dijajah oleh Belanda. Karena VOC belum memiliki daerah kekuasaan. Belum ada satu daerah atau kerajaan pun di Indonesia atau Nusantara yang ditaklukkan pada saat itu. Pada tahun 1621, meskipun Belanda sudah menaklukkan kota Jayakarta dan diganti namanya menjadi Batavia, itu pun juga belum bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah mulai dijajah. Karena Kerajaan Mataram, kerajaan lain, kerajaan Goa, kerajaan Bone, kerajaan Ternate, kerajaan Aceh, kerajaan Pasir, kerajaan yang ada di seluruh pulau di Nusantara, semuanya masih berdaulat.
Bahkan pada tahun 1628-1629, Raja Mataram yaitu Sultan Agung melakukan serangan kepada VOC di Batavia dengan mengirim sebanyak-banyaknya pasukan dari Mataram ke Batavia. Terjadilah perang besar pada saat itu. Pertanyaannya, lalu kapan Belanda mulai menjajah Nusantara? Kegagalan pasukan Sultan Agung dari Mataram untuk mengusir VOC dari Batavia tidak menyebabkan Indonesia sudah mulai dijajah. Karena pada tahun 1666 sampai 1669 terjadilah Perang Makassar, yaitu Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari timur melakukan perang terbuka kepada VOC. Jangan membayangkan Perang Makassar di sini sebagai perang gerilya yang menyerang lalu sering ke hutan. Tidak. Perang Makassar adalah perang besar-besaran, perang terbuka, berhadap-hadapan secara jantan selama tahun 1666 sampai 1669. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin Raja Goa menandatangani perjanjian Bongaya, tanda kalah dari VOC. Akan tetapi, beberapa sekutu kerajaan Goa seperti Kerajaan Wajo, Kerajaan Lu, bersama Karenggalesong putra Sultan Hasanuddin, Kareng Karunrung, dan bersama adik Karenggalesong yaitu Fatima Denta Kontu, semuanya tidak menerima hasil perjanjian Bongaya. Mereka lebih memilih berperang sampai mati untuk mengalahkan dan mengusir VOC dari tanah Sulawesi. Setelah Perang Makassar usai, mereka melanjutkan peperangan dengan membantu Sultan Agen Tirtayasa, Raja Kerajaan Banten, untuk melawan VOC pada tahun 1682. Kemudian Karenggalesong bersama Kareng Karunrung melanjutkan perjuangannya membantu Pangeran Trunojoyo mengusir VOC dari tanah Jawa. Dengan selesainya Perang Makassar pada tahun 1669 tidak serta-merta menjadikan Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah takluk dan dijajah oleh Belanda. Karena pada tahun 1731 sampai 1739 kembali pecah perang besar di Makassar yang dipimpin oleh 3 sekawang. Lamadukeleng Raja Wajo bekerja sama dengan Imam Pasepek Kareng Bontolangkasa, Raja Goa ke-25 bersama sekutunya Arungkaju dari Bone melakukan perang yang sangat dahsyat melawan Belanda. Lamadukeleng Raja Wajo menurut sejarah adalah seorang kesatria yang tidak pernah kalah melawan Belanda. 7 kali berhadapan melawan Belanda, 6 kali menang, 1 kali draw. Pertanyaan selanjutnya, lalu kapan Nusantara ini mulai dijajah oleh Belanda? Setelah peperangan besar Lamadukeleng Raja Wajo melawan Belanda usai, pertanyaannya, apakah Nusantara pada saat itu mulai dijajah oleh Belanda? Ternyata tidak. Kemudian peperangan tetap dilanjutkan oleh raja-raja di Sulawesi Selatan seperti Imaniratu Arudata, seorang Sri Kandi dari Raja Bone ke-25 yang paling gigih melawan Belanda pada tahun 1776 sampai 1835. Dan Laparendrengi Raja Bone ke-27 di tahun 1845 sampai 1857. Dilanjutkan lagi oleh istrinya Laparendrengi yaitu Besek Kajuara Raja Bone ke-28. Dan seterusnya perang tidak pernah berhenti
terus dilanjutkan lagi oleh Lapawawoi Raja Bone ke-31 pada tahun 1895 sampai tahun 1905 yang juga diangkat menjadi pahlawan nasional. Dengan tertangkapnya Lapawawoi yang didahului perang habis-habisan mengakibatkan tertembaknya putra mahkota Peta Ponggawai dan juga tertembaknya Arung Paria Ambok Pajala Peta Pabate oleh Belanda. Tertangkapnya Raja Bone ke-31 Lapawawoi yang kemudian diasingkan ke Bandung dan tertangkapnya Cut Nyading Srikandi dari Serambi Mekah Aceh pada tahun 1905 lalu diasingkan ke Sumedang, tidak serta-merta Indonesia sudah takluk dan dijajah oleh Belanda, karena putri Cut Nyading yaitu Cut Gambang bersama Po Cut Bareng masih melanjutkan perjuangan, bahkan mempersulit posisi Belanda karena Po Cut Bareng menemukan markas pertahanan di sebuah goa yang sangat terpencil di salah satu gunung di Aceh. Setelah tertangkapnya kedua generasi penerus Cut Nyadin ini, yaitu Cut Gambang dan Po Cut Bareng, secara de jure Belanda sudah berkuasa di kota-kota, tetapi secara de facto masih sering terjadi penyergapan-penyergapan patroli prajurit Belanda di desa-desa, di kampung-kampung, dan di hutan-hutan. Dengan demikian, Nusantara hanya dijajah kurang lebih 30 tahun.